Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan Top News by ADN Times bersama saya Gilang Pandutanaya. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 25 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari seorang perempuan bercadar nekat menerobos kawasan Istana Kepresidenan pada Selasa pagi tadi. Saat diamankan oleh petugas istana, ditemukan sepucuk senjata api berjenis FN. Usahanya menerobos kawasan Istana Kepresidenan berhasil digagalkan oleh pihak Pas Pampres, yakni perempuan bercadar dengan menggunakan kerudung biru diketahui berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di pintu masuk istana. Dalam waktu yang bersamaan, perempuan 25 tahun tersebut menghampiri Pas Pampres yang sedang bertugas dan langsung menodongkan senjata api jenis FN. Aksi tersebut dengan sigap berhasil digagalkan oleh anggota Satgatur, Aibtu Hermawan, Bribtu Krismanto, dan Bribda Yuda dengan merebut senjata api dari tangannya. Saat ini, perempuan tersebut masih diamankan dan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Richard Eliezer alias Baradae hari ini kembali menjalani persidangan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalam persidangannya kali ini, 12 saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan. Salah satunya dihadiri oleh kekasih Brigadir J. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Sebanyak 12 orang saksi kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J disumpah secara bersamaan sebelum menjalani persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa pagi tadi. Kompak mengenakan baju bernuansa putih dan merah, saksi-saksi tersebut diantaranya dihadiri oleh kuasa hukum dari Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, kedua orang tua dan adik Brigadir J, hingga sang kekasih yang ikut memberikan kesaksiannya. Ini 12 yang akan diperiksa? Betul, hari ini akan ada pemeriksaan 12 saksi. Salah satunya saya ditambah 11 keluarga daripada almarhum gitu. Rencananya nantinya akan diminta satu-satu bersaksi atau bagaimana nih, Bang? Karena keterangannya hampir sama, kita mohonkan kepada majelis supaya diperiksa bersamaan. Bersamaan semuanya, 12-12 Iya, ya? sama untuk menghemat waktu. Persiapannya apa aja nih, Bang? Persiapannya pertama ya berdoa, minta penyertaan Elohim. Yang kedua mental ya. Yang ketiga materi perkara untuk menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi. Baik. Katanya kan dari kuasa hukum Baradae kalau nanti ada pertemuan hendak meminta maaf, ini gimana nih persiapan? Langsung kepada keluarga meminta maaf? Kalau meminta maaf asalkan dia tulus, jujur dan berterus terang, ada etikat baik yang sempurna, kita terima. Sebelum sidang dimulai, suasana haru justru terjadi ketika Baradae secara spontan menghampiri kedua orang tua Brigadir J dan bersimpuh sembari mencium tangan keduanya. Sepatah dua patah kata pun diucapkan oleh Baradae sebelum ia akhirnya kembali ke tempat duduknya dengan tertunduk dan menangis haru. Sebelumnya Baradae telah menjalani sidang perdananya pada Selasa lalu dan tidak mengajukan eksepsi dengan alasan dakwaan yang dijatuhkan sudah tepat dan cermat. Masih terkait dari sidang lanjutan 12 kesaksian terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kini, pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyebut pembunuhan terhadap kliennya bermula dari pertengkaran antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yang diduga ada wanita lain yang hadir di antara keduanya. Kamarudin menjelaskan jika awal mula dari pembunuhan berencana yang terjadi kepada Brigadir J berawal dari pertengkaran yang terjadi karena Putri mengetahui jika Ferdi Sambo memiliki wanita simpanan. Hal ini pun disampaikan oleh Kamarudin berdasarkan informasi yang didapatkan dari Brigadir J. Bahkan untuk menguatkan kesaksiannya, ia juga menyebutkan informasi bahwa rumah tangga Ferdi Sambo dengan Putri sudah dalam keadaan tidak satu rumah lagi. Selain itu, dalam kesaksiannya, Kamarudin juga menyebutkan bahwa Putri Chandrawati turut serta menembak Brigadir J di rumah dinasnya Duren 3. Kesaksian ini pun didapat usai dirinya melakukan investigasi yang dilakukannya. Mendapati informasi bahwa Ferdi Sambo, Baradae, serta Putri Chandrawati ikut serta menembak. Sedangkan Reza Huta Barat yang merupakan adik dari Brigadir J menangis saat memberikan kesaksiannya di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ia menangis usai mengingat kejadian saat dirinya dilarang melihat jasad sang kakak. Saat menghadiri kesaksian sidang Baradae pada pagi tadi, Reza Huta Barat yang merupakan dari adik Brigadir J terlihat menangis saat memberikan kesaksian di persidangan. Hal itu pun terungkap usai ia menyampaikan ketika menunggu polisi berpangkat kombes, dirinya justru dihalangi untuk melihat jenazah almarhum Brigadir J. Namun ketika ditanya sang hakim, siapakah kombes yang dimaksud? Reza menjawab lupa. Bahkan hingga dikeluarkan dari ruang autopsi, ia tak sempat melihat jasad almarhum Brigadir J di dalam peti. Informasi berikutnya datang dari kasus gagal ginjal misterius. Kini bertambah menjadi 255, serta terkonfirmasi meninggal dunia sebanyak 143 anak. Meski demikian, tingkat fatalitas kasus gagal ginjal akut misterius mengalami penurunan sebesar 56%. Saya, Dr. Muhammad Syahril, sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan, menyampaikan update atau perkembangan kasus gagal ginjal akut per 25 Oktober ini. Yang pertama, perkembangan kasus gagal ginjal akut per 24 Oktober ini terdapat 255 kasus yang berasal dari 26 provinsi dan yang meninggal sebanyak 143 atau angka kematiannya 56%. Kementerian Kesehatan melaporkan penambahan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak bertambah sebanyak 10 orang, sehingga total kasus menjadi 255. Sedangkan kasus meninggal dunia bertambah menjadi 2 anak, sehingga total kasus kematian bertambah 143 kasus. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menyampaikan, jika data per 24 Oktober tersebut mengalami penurunan dari tingkat fatalitas kasus gagal ginjal akut misterius menjadi 56%. Ia juga menyampaikan jika kasus gagal ginjal akut yang dilaporkan tersebut merupakan kasus yang terlambat dilaporkan ke Kemenkes. Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan layanan khusus bagi pasien penderita gagal ginjal akut. Terlebih, menyiapkan pengadaan obat-obatan dan memberikan pengobatan tersebut secara gratis kepada seluruh pasien yang menjalani perawatan. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menegaskan agar kasus gagal ginjal akut tersebut dapat ditangani dengan segera. Berikut kita simak informasi selengkapnya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga di Istana Bogor. Saya mendapatkan laporan bahwa kasus ini diduga disebabkan oleh tingginya cemaran bahan pelarut di atas ambang batas yang ditetapkan, seperti propylen glikol, polyethylene glikol, dan lain-lainnya. Dan kalau melihat data hingga 23 Oktober 2022 ini tercatat sudah 245 kasus di 26 provinsi. Untuk itu saya ingin kita semuanya memberikan perhatian bersama. Yang pertama, utamakan keselamatan masyarakat. Jangan menganggap ini masalah kecil, ini adalah masalah besar. Dan saya hari Minggu sudah menyampaikan pada Menteri Kesehatan untuk sementara obat yang diduga, meskipun masih diduga itu dihentikan terlebih dahulu, menunggu investigasi secara menyeluruh dari BPOM pada seluruh obat sirup yang menggunakan bahan pelarut. Ini lakukan secara terbuka, transparan, tapi juga hati-hati dan objektif. Yang kedua, BPOM segera tarik dan hentikan peredaran obat sirup yang betul-betul secara evidence base, betul-betul terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal tersebut. Dan saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya. Dan yang ketiga, Kementerian Kesehatan betul melakukan eksplorasi terhadap seluruh faktor risiko penyebab kasus gagal ginjal dan
baik dari sumber-sumber obatan maupun potensi penyebab lainnya. Kita ini harus pastikan betul. Uji klinis harus dilakukan, laboratorium seluler pada organ ginjal yang terdampak juga betul-betul dilihat betul, sehingga kita bisa memastikan apa yang menjadi penyebab dari gagal ginjal, terutama pada anak. Dan juga yang keempat, siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini. Juga siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani dari gagal ginjal ini. Dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris termuda dalam sejarah Inggris, usai menggantikan Liz Truss. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama saya di Top News. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat kabinet terbatas kemarin di Istana membeberkan kronologi penyebab dan ditemukannya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak. Untuk mengobati penyakit ini, pemerintah telah mendatangkan obat dari luar negeri. Berikut kita simak penjelasan belak-belakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang kasus gagal ginjal akut. Saya update sedikit, per hari ini kasus totalnya ada 245 di 26 provinsi. 8 provinsi yang mengkontribusi 80% kasus adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Fatality rate atau yang meninggal persentasenya dari jumlah kasus 245 ini cukup tinggi, yaitu 141 atau 57,6%. Jumlah kasus ini sebenarnya mulai naik di bulan Agustus. Ya. Jadi sebelum Agustus itu angka kematiannya normal, dari tahun ke tahun angkanya kecil, di bawah 5. Tapi bulan Agustus itu mulai naik ke 36, September naik lagi ke 78, Oktober sampai sekarang 114, dan itu sebagian besar menyerang di bawah 5 tahun. Nah, sejak Agustus itu kita amati, teman-teman, Kemenkes sudah melakukan review patologi. Jadi kita lakukan analisa lab patologi karena dugaan kita penyebabnya di September adalah virus, bakteri, atau parasit. Jadi balik lagi ya, kasus ini teridentifikasi kenaikan di bulan Agustus, bukan di awal tahun, di bulan Agustus. Bulan September kita kumpul, kita melakukan analisa patologi dari anak-anak yang terkena kasus ini untuk melihat apakah dia terkena virus atau bakteri atau parasit. Hasil analisa patologi itu kecil sekali kemungkinannya disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi misalnya ada bakteri Leptospira, itu banyak dibicarakan, ini bisa menyebabkan sakit ginjal. Kita udah cek semua anak yang kena itu 0% bakteri Leptospira gitu ya. Kita bilang oh mungkin ini gara-gara COVID. Kita udah cek semua anak yang kena kurang dari 1% yang ada COVID-nya, positif virus COVID-nya. Jadi dari situ di bulan September kita memang terus terang masih menduga-duga ini penyebabnya apa. Karena hasil tes patologi di bulan September dari kenaikan kasus bulan Agustus itu tidak ada yang secara signifikan disebabkan oleh bakteri, virus maupun oleh parasit. Ya. Di akhir September, jadi sebelum 1 bulan mulai ada kenaikan, kita sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit, seluruh kepala dinas agar melakukan tata laksana perawatan yang standar. Nah,
Baru kita agak terang pada saat WHO mengeluarkan surat edaran 5 Oktober. Jadi balik lagi ya, kasus ini mulai terjadi bulan Agustus, bukan di awal tahun. Kita mulai bergerak di bulan September dengan analisa patologis yang kita dapetin tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. 5 Oktober. Nah, sesudah 5 Oktober ini kita menerima rilis dari WHO, kita komunikasi dengan WHO juga dengan pemerintah Gambia. Kita melakukan analisa toksikologi. Jadi kalau yang pertama di bulan September kita lakukan analisa patologi karena dugaan kita disebabkan oleh bakteri, virus atau parasit. Begitu ada announcement WHO tanggal 5 Oktober, langsung kita minggu berikutnya lakukan analisa toksikologi. Karena mengarah lebih ke zat kimia. Dan dikonfirm, kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang kena itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Kita melakukan konfirmasi kedua, kita lakukan biopsi yang meninggal. Apakah ada ciri-ciri kerusakan ginjal yang disebabkan zat kimia ini? Karena sudah ketahuan kalau zat kimia ini merusak ginjalnya seperti apa. Kita cek 100%. Memang terjadi kerusakan ginjal sesuai dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh obat kimia ini. Jadi itu memperkuat bahwa penyebabnya adalah obat kimia ini. Kemudian analisa yang ketiga untuk konfirmasi, kita datangin rumah-rumahnya. Seluruh rumah pasien ini kita datengin, kita ambil obat-obatannya, sekali lagi kita cek ada atau tidak obat-obatan senyawa kimia yang berbahaya ini. Kita menggunakan lab puslapori, memang yang mereka lakukan sifatnya baru kualitatif, ada atau tidak, bukan kuantitatif kadarnya berapa. Ya. Tapi secara kualitatif ditemukan sebagian besar dari obat-obatannya ada di rumah pasien itu mengandung senyawa kimia yang berbahaya ini. Jadi berdasarkan rilis dari WHO, adanya zat kimia di pasien, bukti biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjalnya karena zat kimia ini, dan keempat adanya zat kimia ini di obat-obatan yang ada di rumah pasien, kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Nah, berdasarkan ini kita lakukan langkah konservatif, kita tutup dulu sekitar 1.100-an lebih obat-obatan yang ada pelarutnya. Nah, dari sini kita menunggu BPOM melakukan penelitian dan nanti akan di-announce oleh Ibu Penny bahwa sebagian pelarutnya itu bukan pelarut kimia, tapi pelarut mungkin dari air atau yang lain sebagainya. Itu rencananya nanti sore ini kita akan keluarkan surat untuk rilis. Ya, jadi ada 133 atau 150-an obat ya. Antara itu geser-geser angkanya nanti Ibu Penny yang lebih pasti. Obat-obatan yang memang pelarutnya tidak mengandung bahan kimia berbahaya kita akan rilis. Kemudian kelompok yang kedua, kita sudah bicara dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia. Ada beberapa obat-obatan memang yang sifatnya sirup tapi dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kritis seperti epilepsi dan lain sebagainya. Ini kalau dilarang anaknya bisa menderita atau meninggal gara-gara penyakit yang lain. Sehingga dengan demikian untuk obat-obat sirup yang gunanya untuk menangani penyakit kritis itu kita perbolehkan, tapi harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Itu mengenai obat-obatannya, dan sejak kita berhentikan, itu sudah kita amati penurunan yang drastis dari pasien baru masuk ke rumah sakit. Jadi kalau tadinya RSCM itu penuh, satu tempat tidur ICU anak tuh bisa diisi 2 atau 3, sekarang penambahan barunya sejak kita larang itu turun drastis pasien barunya. Nah, yang kedua saya mau cerita mengenai obat-obatan. Jadi hasil diskusi kita dengan WHO dan juga dengan pemerintah Gambia, ditemukan obat yang namanya Fomepizole. Ya. Kita sudah menerima 20 file dari Singapura. Kita menunggu mungkin dari Australia akan masuk 16 lagi, either malam ini atau besok pagi.
kita sedang proses untuk beli dari Amerika. Mereka punya stok nggak terlampau banyak di sana. Kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari Jepang. Mereka ada stoknya sekitar 2000-an. Nah, ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat-obatnya. Dan dari obat yang sudah datang 10, kita sudah cobakan ke pasien. 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dikasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit. Ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali. Jadi kita bisa melihat dari 10 pasien yang diberikan obat ini, 7 sudah pulih kembali, sehingga kita bisa simpulkan bahwa obat ini memberikan dampak positif, dan kita akan percepat kedatangannya di Indonesia sehingga 245 ya yang masuk, dan mungkin akan masih agak bertambah sedikit, itu kita bisa obati dengan baik. Mungkin saya berhenti dulu di sini. Saya silakan Ibu Penny untuk menjelaskan obat-obatan yang sudah direview oleh BPOM. Silakan Ibu. Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri Inggris usai mengendalikan Liz Truss yang mengundurkan diri pada beberapa waktu lalu. Rishi Sunak diketahui akan menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Inggris. Sunak dipastikan menjadi pemimpin Inggris usai 2 rivalnya, Boris Johnson dan Penny Mordaunt, mengundurkan diri. Maka Sunak berada dalam pencalonan pemimpin Partai Konservatif sekaligus menjadi Perdana Menteri Inggris. Sunak lahir pada 12 Mei 1980 di Southampton dengan kedua orang tua keturunan dari India. Ia dipastikan akan menjadi Perdana Menteri termuda dengan usia 42 tahun dalam sejarah Inggris. Selain itu, ia merupakan Perdana Menteri Inggris pertama yang memiliki keturunan Asia dan India. Sebelumnya, Sunak merupakan lulusan Universitas Oxford jurusan Filsafat, Politik, dan Ekonomi, serta meraih gelar masternya di Administrasi Bisnis Oxford dengan beasiswa Fulbright. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Timnas Indonesia U19 jalani uji coba dengan klub Turki dengan raih kemenangan 2-0. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama saya di Top News. Komnas HAM telah mengirim surat ke FIFA sebagai Federasi Sepak Bola seluruh dunia guna meminta keterangan soal tragedi Kanjuruhan. Surat telah dilayangkan langsung ke Presiden FIFA Gianni Infantino yang beberapa waktu lalu sempat ke Jakarta serta bertemu dengan Presiden serta Ketua Umum PSSI. Menurut anggota Komnas HAM, BK Ulung Hapsara, jawaban dari FIFA diharapkan diterima Komnas HAM pada hari Jumat nanti. Berikut kita simak pernyataan anggota Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Kenapa kemudian Komnas HAM meminta keterangan terhadap FIFA? Tentu saja karena PSSI adalah anggota FIFA. Itu yang pertama. Yang kedua, PSSI juga mengklaim statuta PSSI mengadopsi statuta FIFA. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kita semua sepakat bahwa ada dugaan pelanggaran HAM di tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Ini penting. Kenapa? Karena kami sudah ngecek beberapa dokumennya, FIFA menghormati hak asasi manusia. Dan ini penting juga bagaimana kemudian komitmen dan pelaksanaan dari komitmen tersebut.
Yang keempat juga kami sampaikan begini, Komnas HAM Republik Indonesia ini adalah salah satu Komnas HAM yang memiliki akreditasi A untuk Global Alliance on National Human Rights Institution. Jadi di seluruh dunia Komnas HAM Republik Indonesia punya akreditasi A. Artinya apa? Kami punya kewenangan, punya kuasa untuk melakukan intervensi langsung kepada PBB terkait kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Nah, saya kira concern besar kita terhadap soal tragedi kemanusiaan Kanjuruhan ini menjadikan Komnas HAM mencoba untuk mencari mekanisme-mekanisme yang memungkinkan supaya yang terjadi di Kanjuruhan bisa tuntas peristiwanya, dapat keadilan untuk para korban dan keluarga korban tentu saja, dan kita semua bisa memperbaiki tata kelola persepak bolaan di Indonesia. Kini kita ke berita sport. Timnas U19 Indonesia yang sedang berada di Turki untuk menjalani pemusatan latihan bermain apik saat melakukan uji coba pertandingan melawan klub asal Turki. Timnas Garuda Muda menang 2-0. Mengutip dari akun resmi Instagram PSSI, para pemain Garuda Muda melakukan uji coba melawan klub asal Turki, Çakallıspor, dan menang 2-0. Sejak peluit pertandingan dimulai, anak-anak asuh pelatih Sintayong tampil begitu tajam di awal laga. Pemain asal Persija Jakarta, Ginanjar Wahyu, sudah mampu menjebol gawang lawan saat pertandingan baru masuk menit ke-17. Namun setelah unggul, permainan Timnas U20 mengalami kemandekan. Para pemain Garuda Muda ini baru bisa mencetak gol kedua pada menit 85 lewat Ricky Pratama. Usai pertandingan, asisten pelatih Nova Arianto memberikan catatan kepada pemain yang meski telah bermain rapi sesuai keinginan Sintayong, namun lemahnya penyelesaian akhir menjadi satu hal yang harus ditingkatkan. Para pemain Timnas U19 ini berada di Turki sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Asia U20 serta Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Setelah berlatih di Turki, awal Desember para pemain akan berlatih di Spanyol. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30. Dan jangan lupa untuk download IDN Apps. Saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.